Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Alia Hansa Kamalia dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Angkatan 2024 dari kelas B2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah praktikum basis data yang juga merupakan kelanjutan dari proyek web reservasi coworking space Study Hub yang telah saya buat untuk proyek kelas praktikum pemrograman web. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menunjukkan perencanaan dan implementasi database Study Hub, termasuk kayak struktur data, struktur tabel, terus data, query kompleks, view, prosedur, dan triggers yang telah saya buat di lingkungan Oracle Database. Semua ini saya rancang untuk memenuhi persyaratan UAS dari kelas praktikum basis data dan mendukung fungsionalitas aplikasi web study hub yang telah saya buat. Di sini saya share screen Oracle Database-nya. Oke, jadi sembari saya buat tabelnya, saya akan menjelaskan juga fungsi per tabel dan kolom-kolomnya. Jadi yang pertama ini ada tabel ruangan. Di sini bakal menyimpan informasi dasar tentang setiap ruangan yang ada di Study Hub. Seperti kayak ini ada ID ruangan, nama ruangan, kapasitas, deskripsi. Di sini ID ruangannya itu sebagai primary key. Sini kita eksekusi. Ya. Terus yang kedua, ini ada tabel layanan. Ini digunakan untuk menyimpan detail layanan yang ditawarkan, seperti saya buat individual desk, ruang fokus, ruang kreatif, dan ruang meeting. Di sini ada tipe dengan cek constraint, apakah itu sebuah kursi atau ruangan. Ini buat membedakan jenis layanannya. Oke, terus yang ketiga ada tabel sesi. Ini bakal mendefinisikan sesi waktu yang tersedia untuk direservasi. Misalnya kayak pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini ada nama sesinya, terus serta jam mulai, jam, dan jam selesainya. Oke, terus yang keempat ada tabel users. Ini adalah tabel utama yang bakal menyimpan data pengguna dari aplikasi Study Hub. Nah, di sini saya mempunyai ID user sebagai primary key. Terus ada username, email yang harus unik, terus ada password, foto, dan primary key. Nah, passwordnya nanti bakal disimpan dalam bentuk hash. Terus yang kelima ada tabel admin. Ini sama aja, cuman dia role-nya sebagai admin. Oke, terus yang keenam ada tabel kursi. Di sini bakal mendata setiap kursi individu yang ada di dalam ruangan. Di sini ada ID kursi sebagai primary key, terus ada nomor kursi dan status kursi. Nah, status kursinya itu bakal terdefault secara tersedia, namun akan dilakukan cek constraint apakah dia tersedia atau sudah terpesan. Oke, terus yang ketujuh ada tabel reservasi. Ini adalah tabel inti yang bakal mencatat setiap reservasi yang telah dibuat. Tabel ini juga yang paling banyak relasinya. Ini ini kayak ada ID user, ID ruangan, ID kursi, ID layanan, sama ID sesi. Ini adalah foreign key yang merujuk pada tabel terkait. Nah, di sini status reservasi juga bakal dicek dengan constraint apakah dia approve atau reject. Oke, terus yang terakhir ini ada tabel audit log. Ini tabel yang bakal melakukan pelacakan perubahan data. Dia bakal mencatat setiap insert, update, atau delete yang terjadi pada tabel reservasi. Termasuk kayak tabel name, record ID, terus action type, sama change timestamp. Oke, terus kita masukkan datanya.
Oke, terus yang terakhir ini bakal di-commit untuk menyimpan perubahan DDL dan DML. Oke, selanjutnya saya tunjukkan beberapa query kompleks yang mampu mengambil informasi dari berbagai table dan melakukan analisis data. Query kompleks yang pertama itu adalah mendapatkan detail lengkap setiap reservasi. Nah, query yang pertama ini bakal berfungsi untuk mendapatkan gambaran detail dari setiap reservasi yang terjadi. Nah, ini bakal sangat penting untuk laporan atau menampilkan riwayat reservasi. Nah, di sini saya menggunakan beberapa join untuk menggabungkan tabel reservasi, user, terus ruangan, kursi, dan layanan. Sama layanan. Nah, di sini juga saya menggunakan case statement untuk menampilkan secara jelas nih apakah reservasi tersebut tuh untuk ruangan atau kursi. Terus ada fungsi NVL juga. Ini buat menangani kasus layanan yang mungkin nggak spesifik. Sini saya eksekusi. Nah, di sini hasilnya bisa dilihat, kita bisa dapat informasi lengkap mulai dari nama pengguna, terus item yang direservasi, jenis layanan, terus nama sesinya juga lengkap dengan jam mulai dan jam selesai, terus status dan waktu pembuatan reservasi tersebut. Oke, terus query kompleks yang kedua, ini adalah menemukan pengguna dengan lebih dari N reservasi yang disetujui. Nah, query ini tuh memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pengguna yang sangat aktif nih, kayak mereka tuh punya jumlah reservasi dengan N tertentu yang statusnya tuh approve. Di sini contohnya saya pakai yang lebih dari 3 reservasi. Kita eksekusi. Nah, di sini ditampilkan nih. eh Pengguna yang melakukan jumlah reservasi disetujui lebih dari 3 nih ada 12 nih. Ini bakal menunjukkan pengguna dan jumlah reservasi mereka yang telah disetujui yang bakal membantu kita untuk mengidentifikasi pengguna yang loyal terhadap study hub ini. Oke, terus query kompleks yang ketiga itu menemukan layanan atau ruangan yang paling sering direservasi. Nah, ini digunakan buat memahami tren penggunaan. Nah, query ini juga bakal membantu kita buat melihat nih layanan atau ruangan mana aja yang paling populer di kalangan pengguna Study Hub. Di sini saya menggunakan group by untuk menemukan reservasi berdasarkan nama layanan. Terus ada having clause juga buat memfilter hasil count. Terus kita eksekusi. Nah, ini terlihat mana layanan mana aja nih yang paling diminati oleh para pengguna Study Hub. Nah, terus ini kita masuk ke view. Ini digunakan untuk mempermudah pengambilan data dan menyederhanakan query yang bakal sering digunakan. Di sini saya membuat 2 view. Yang pertama ini view detail reservasi. Nah, view ini ini representasi dari query kompleks yang pertama yang tadi. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan ringkasan detail dan setiap reservasi tanpa menulis join yang panjang berulang kali. Sini create nih, terus saya eksekusi, terus bisa dipanggil yang statusnya approve. Nah, ini terlihat reservasi yang terjadi yang statusnya itu yang approve nih ditampilkan semua. Oke, terus untuk view yang kedua, ini view ketersediaan kursi. Nah, view yang kedua ini dirancang untuk memberikan informasi cepat mengenai kursi-kursi yang masih tersedia, beserta nama ruangannya. Nah, uh, ini bakal memudahkan bagi front end untuk menampilkan kursi mana aja nih yang masih bisa dipesan. Karena kalau udah terpesan kan berarti secara otomatis gak bakal bisa direservasi oleh pengguna yang mau pakai gitu. Ini kita eksekusi. Terus bisa kita panggil. Nah, ini bakal menampilkan status kursi yang masih tersedia aja. Oke, selanjutnya adalah ada prosedur. Ini saya membuat satu prosedur tersimpan yang bakal mengotomatisasi proses kompleks. Sini saya buat dulu. Nah, prosedur ini tuh berfungsi untuk memperbarui status sebuah reservasi, apakah itu nanti bakal di-approve atau di-reject. Nah,
Yang menarik adalah jika reservasi tersebut tuh adalah sebuah reservasi kursi, prosedur ini nanti secara otomatis bakal memperbarui status kursi di tabel kursi. Nah, terus dia juga menerima dua parameter, ini ID reservasi yang bakal diubah sama status barunya. Di dalamnya bakal terdapat logika buat memvalidasi status, terus memperbarui tabel reservasi, terus dan juga memperbarui tabel kursi menjadi terpesan jika di-approve dan juga menjadi tersedia jika di-reject. Nah, ini saya buat dulu. Oke. Nah, terus ini saya menampilkan status kursi dari tabel reservasi di mana ID reservasinya itu 1. Ini adalah statusnya approve. Terus kita lihat juga status kursi yang ID kursinya 3. Ini terpesan. Nah, setelah ini bakal saya panggil prosedurnya tadi dengan ini mengubah statusnya itu menjadi reject. Oke, terus kita lihat lagi ini. Nah, ini bakal jadi reject. Terus kursinya itu juga bakal menjadi tersedia. Oke, terus masuk ke triggers. Triggers yang pertama itu bakal bertugas secara otomatis untuk memperbarui kolom waktu buat di tabel reservasi setiap kali ada pembaruan pada tabel baris reservasi. Ini triggersnya kita eksekusi. Nah, di sini kita lihat nih waktu buat sama ID reservasi di mana ID reservasinya itu 1. Ini time step-nya kan 10, 5, 5, 2, 2. Terus kita melakukan update nih. Misal kita mau update ID layanannya menjadi 1. Kita update. Terus kita lihat lagi. Ini. Nah, ini bakal ke-update otomatis ke jam yang sekarang nih, 18.30, 17. Oke. Terus triggers yang kedua, ini adalah triggers audit log yang bakal menampilkan setiap kali ada operasi insert, update, atau delete pada tabel reservasi. Nah, triggers ini bakal secara otomatis mencatat detail perubahan tersebut ke dalam tabel audit log. Ini triggersnya kita eksekusi dulu. Oke. Terus kita insert dulu nih datanya ke reservasi. Wait. Nah, ini kita lihat, kita insert. Nah, ini row-nya sudah insert. Terus kita lihat. Nah, ini action-nya adalah insert. Terus kita mau ngubah nih, kan ini statusnya di-approve. Terus kita pengen ngubah jadi di-reject. Terus kita lihat lagi di audit log-nya ini. Nah, ini bakal secara otomatis menyimpan nih apa yang sudah kita lakukan pada tabel reservasi ini. Kita mengupdate, nah kan tadi reject jadi approve jadi reject. Ini masuk ke ini update. Oke. Jadi demikian presentasi database study hub saya. Ini saya tampilkan dulu semuanya. Ini terlihat yang sudah dilakukan tadi. Jadi singkatnya database ini telah dirancang dengan ada 8 tabel, terus ada beberapa query kompleks juga yang memungkinkan kita untuk melakukan analisis terhadap data reservasi, terus ada 2 view yang menyederhanakan pengambilan data yang bakal sering dibutuhkan, terus ada satu prosedur yang bakal mengotomatisasi logika bisnis penting seperti kayak tadi pembaruan status reservasi dan kursi. Terus ada 2 triggers untuk mengotomatisasi dan pelacakan perubahan data. Semua komponen ini bakal mendukung fungsionalitas aplikasi Web Study Hub yang telah saya buat. Oke, mohon maaf jika ada salah kata sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.